Laju aktivitas di ibu kota Jakarta semakin pesat. Hilir mudik warga Jakarta untuk beraktivitas membutuhkan sarana transportasi yang nyaman, aman, dan tidak macet. Sampai saat ini, keberadaan demo masih dapat ditemui di daerah Jakarta Barat, walaupun masih mendapat tekanan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta dan polisi yang cukup besar. Ketika Jepang, negara produsen awal demo menghentikan produksi kendaraan umum, eksistensi angkutan umum ini di tanah air semakin terpojok. Keberadaan bemo semakin terpuruk saat pemerintah menilai kendaraan ini dianggap sudah terlalu tua, tidak aman, dan asapnya menyebabkan polusi sehingga keberadaannya dihapuskan dari program angkutan umum kota di Jakarta dan mulai disingkirkan pada tahun 1971. Sutino adalah laki-laki yang berusia 57 tahun yang masih setia menjalani profesi sebagai supir bemo hingga saat ini. Bemo yang ia gunakan untuk mencari nafkah selama puluhan tahun mulai terancam keberadaannya. Selain karena sempat terkena larangan beroperasi oleh pemerintah, pendapatan yang biasa ia dapatkan dari menarik kendaraan klasik beroda 3 itu berangsur menipis untuk dijadikan gantungan hidup. Meski hidup serba pas-pasan, Sutino atau kerap disapa Kino berprinsip bahwa masa tuanya harus ia manfaatkan untuk kebaikan. Titik balik mulai terasa saat profesi menarik demo yang ia jalani mengalami masa-masa sulit. Tidak pernah diduga, kondisi terpuruk justru mengarahkan ia kepada aktivitas yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Bersama dua penggagas lain, Sutino merintis program Demo Baca dan Demo Bioskop atau sering disebut dengan Demoskop. Ide Demoskop dan Demo Baca ini datang dari seorang dosen seni rupa bernama Enrico Halim bersama Kino. Ini adalah usaha menjadikan demo sebagai media edukasi dan hiburan masyarakat agar demo tidak tergusur keberadaannya. Demoskop atau demo bioskop adalah demo yang dimodifikasi untuk memutar film-film layar lebar layaknya bioskop keliling yang memutar film dari kampung ke kampung di pinggiran kota Jakarta. Demoskop lahir dari keprihatinan terhadap orang-orang dari kecil awalnya yang tidak mampu menonton awalnya pada waktu itu kita sih cuma gimana ya, anak lantung-lantung, anak jalanan, lontang-lantung di jalanan. Tapi sekitar tahun 76 itu saya lihat teman-teman saya banyak jadi supir bemo. Akhirnya saya tertarik terus ikut belajar jadi supir bemo. Sekitar tahun 76 sampai sekarang, dari bujangan sampai punya cucu. Ya, program Bemoskop itu sekitar tahun 2012. Jadi pada waktu itu kita pernah ya bikin bemo yang sifatnya bemo listrik. Tapi ternyata kita untuk narik daya listriknya belum bisa memenuhi target. Akhirnya kita alihin lagi bemo listrik tersebut, dibantu oleh Tarumanegara maupun Binus ya kan. Pacific Pen dikenalin kita dengan Pak yang punya nurani dunia itu. Jadi Pak Hari siapa gitu dari Honda Astra Motor. Akhirnya mereka dukung kita untuk dijadiin perpustakaan.
Makanya bagaimana nih kalau bemo listrik ini kita buat perpustakaan. Jadi nanti setelah pagi saya narik, sekitar istirahat pukul 9:30 ke sekolahan-sekolahan gitu kan, untuk membuat anak-anak ini lebih banyak belajar dan lebih pintar daripada main atau tawuran. Wah, saya setuju sekali, saya bilang gitu kan. Akhirnya tahun 2012 tanggal berapa ya kalau nggak salah, sekitar bulan Juli itu bulan 11, waktu itu bulan 11 terciptanya itu perpustakaan dari bemo listrik. Tapi pada tahun 2013 sampai 2014 kita ada kendala kerusakan. Akhirnya perpustakaan itu saya pakai bemo yang manual lagi. Bemo Skop tercipta dari teman-teman di Ruang Rupa. Teman-teman di Ruang Rupa punya kegiatan sosial juga, tapi grup nama kegiatannya Gerobak Bioskop. Lalu saya punya bos itu yang dosen Untar, itu bilang, "Pak, mau nggak kalau kita ikut grup Gerobak Bioskop? Jadi kita nanti bikin Bemoskop yang sifatnya acara kegiatan sosial nih Pak, nggak ada yang bayar, untuk hiburan masyarakat juga setiap hari libur." "Oh boleh," saya bilang gitu. Makanya banyak orang suka tanya saya, katanya saya belagu lah, gini lah, gitulah kan. Tapi prinsip saya nggak kayak gitu. Dan sok Pak Kinong, gue bilang hebat, kita ngobrol banyak dan dia tulus ngomong. Dia nggak mikir tentang penghasilannya berapa, yang penting orang terhibur dengan dia. Itu yang gue bilang hebat banget. Di saat usia setua ini, terus kita berguna untuk orang lain atau berguna untuk masyarakat, satu kebanggaan buat saya kan gitu. Mau nyari apa lagi, kayak udah nggak mungkin kan gitu. Jadi paling nggak bisa berguna untuk orang lain. Harapan saya cuma itu. Nah, lalu kita datang ke Ruang Rupa di Tebet Timur Dalam 7. Ternyata di situ ada dinas pariwisata yang mendukung usaha kita untuk melestarikan budaya layar tancap. Dibeliinnya kita peralatan semacam laptop, proyektor, screen-nya maupun sound system-nya. Dengan catatan kita mau mengerjakan kegiatan sosial tersebut. "Oh iya, saya setuju," saya bilang gitu. Nah, 2014 Desember kalau nggak salah. Sekarang udah 1 tahun. Betul. Jadi kalau soal pemasukan, kan tadi saya melaksanakan Bemoskop itu pada saat hari-hari libur. Jadi di mana nggak terganggu waktu saya aktivitas. Bemo baca pun begitu. Umumnya saya kalau narik itu pukul 10 saya udah istirahat. Nah, daripada waktu terbuang-buang, saya nongkrong di sekolahan, minjemin buku buat anak-anak. Memang kalau untuk pembayaran, saya tadi ada orang baik kayak dosen Untar itu. Jadi bemo itu kita diberiin cuma-cuma ke setiap hariannya. Hasil dari narik itu aja untuk di rumah tangga saya. Sore saya pulang nanti narik lagi. Kalau di Bemoskop ini film yang diputar gitu? Kebenaran film yang diputar sampai sekarang ini kebanyakan film-film Indonesia. Jadi ya film-film anak-anak maupun film-film humor ya, kayak film-film Dono, terus Ateng, Warkop Dono kan ya, terus Ateng, Benyamin. Jadi film-film lucu maupun film-film yang sifatnya berpendidikan. Sementara ini kita keliling masih di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Cuma ini karena kita bantu ya, ada kawan yang mengadakan ini bajar ini di Kelapa Gading. Kita diundang untuk membantu mengisi acaranya. Nah, saya datang kemari.
Oh, keseringan kayak pameran-pameran saya sering diundang. Seperti kayak festival itu British Council, saya dapat juga undangannya. Terus kemarin acara Panen Raya Nusantara di Lapangan Banteng tanggal 8 kalau nggak salah itu. Saya diundang juga. Bahkan kadang-kadang saya diundang media TV kayak Hitam Putih, Trans 7 maupun Metro TV untuk ngisi acara Eagle Dokumentari, Net TV bikin dokumenter juga, Dai TV untuk dokumenter juga. Nah sekarang bahkan yang belum saya laksanain ini mungkin tanggal 13 besok Senin itu sama Dai TV untuk bikin acara film semacam dokumentasi gitu untuk anak-anak tentang pemutaran film, terus tentang keseharian kita gitu. Ya. Sementara ini penghargaan yang kita ikutin cuma lomba yang di British Council. Jadi penghargaan yang kita dapat itu ya dari 180 peserta festival, ternyata alhamdulillah kita masih bisa dapat yang ke-6 gitu. Jadi masuk 6 besar. Betul. Banyak. Jadi kalau masalah saya bertahan, sebenarnya BEMO ini kalau bisa memang saya minta dilestarikan oleh pemerintah. Ya paling enggak misalnya nanti entah dibuat jadi agenda kota Jakarta, entah apa, sebab dia udah saya anggap kayak keluarga saya. Mungkin karena kita udah berkecimpung di BEMO terlalu lama kali ya. Jadi hampir apapun yang dialami dia, saya seakan-akan udah tahu gitu. Oh, ini dia lagi mau ngerong-ngerong ininya nih gitu. Jadi BEMO udah salah satu bagian dari keluarga bagi saya. Memang kalau harapan saya sih entah pemerintah nanti mau dijadiin warisan budaya, entah mau dijadiin apa, terserah. Cuma sementara ini selagi kita masih didiemin ya, dilarang juga mungkin udah bosan ngelarangnya, dibolehin juga mungkin enggak. Tapi sementara ini didiemin, kita masih terus berusaha cari nafkah di BEMO. Betul. Apa ada yang pernah nama Bapak ini untuk menjadi kolektor? Oh udah, bahkan orang dari Kanada, dia udah keliling kota Jakarta, balik lagi. Berhubung saya juga nggak mau jual, tapi dia maksa. Saya ditanya, saya bilang kalau mau 100 juta, saya bilang gitu. Wah mahal betul kan? Gimana kalau 40? Enggak, saya bilang kalau 100 bawa, kalau enggak jangan, saya bilang gitu. Boleh dikatakan kendaraan saya termahal di Jakarta. Belum pernah ada sejarahnya BEMO yang harganya sampai 100 juta. Cuma BEMO saya aja. Memang dia udah keliling kota Jakarta. Orang Kanada tersebut udah keliling kota Jakarta. Bahkan kalau soal BEMO, banyak juga tempat-tempat pencarian makan yang udah agak sepi gitu. Kadang-kadang banyak orang yang minta tolong saya. Tolong dong BEMO, gue jualin. Udah nggak ada hasilnya nih, sampai kemarin sampai saya bawa ke Gaplek. Saya jual sama orang Gaplek. Saya ngantar ke Gaplek sampai jam 3 malam. Dari sini pukul 10. Dari Pasar Baru. Coba bayangin. Cuma emang alhamdulillah ya, emang kayak keluarga walaupun sekian jam jalan macet. Nggak ngerongrong sampai di Gaplek. Padahal jalanannya kan tahu sendiri. Di sana tanjakannya tinggi-tinggi kan. Alhamdulillah pelan-pelan tapi sampai gitu. Ini acara Jackfruit Festival Ramadan, jadi bertema tentang kuliner. Ini acara pertama outdoor dari Optima Production. Yuk, kita namanya Optima Production. Kalau temanya sendiri yang buat kali ini apa? Tema sebenarnya dapatnya kan kurator kita Pak Bondan Winarno. Jadi Pak Bondan tuh ngasih ke kita event ini tentang pokoknya Ramadan, kuliner Ramadan. Jadi tema kuliner tentang Ramadan lah. Awalnya gue pribadi itu gue ngeliat akses jalan pertama kali kesini.
ini ada yang kosong gitu. Sebenarnya awal ketemu Pak Kinong itu gue mikirnya harus ada sistem kayak big screen gitu. Pernah ada liputan tentang bemo yang masuk ke daerah-daerah dengan gratis, ngasih hiburannya layar tancap tapi dengan bemo. Gue unik ke situ. Gue tertarik banget soalnya. Pertama gue pengen konsep ini, kenapa gue parik bemo? Karena bemo itu udah langka ibaratnya. Cuma ada trayek-trayeknya sedikit, bahkan dibatasin kan di Jakarta. Yang kedua nih, hiburan yang layar tancap itu jarang, hampir kehilangan zaman. Betul kan, udah lama udah jarang kita nemuin layar tancap. Di Jakarta ya jarang, masih ada, di daerah lain masih ada sih, tapi di Jakarta sendiri masih jarang gue ketemuin. Sutino menempatkan bemo di tingkatan baru, lebih dari sekedar alat transportasi semata. Bemonya juga menjadi media edukasi dan hiburan masyarakat. Dampak positifnya, bemo tetap eksis di mata generasi sekarang. Ia mengakui tidak ada profit yang ia harapkan, semata-mata untuk kegiatan sosial. Alasannya, perbuatan baik akan selalu menuai kebaikan-kebaikan yang lain untuk diri kita.